Kalau memang tanah itu adalah milik Pak Lukito, tidak ada satu orang pun yang bisa memilikinya. Udah biarkan aja. Kalau perlu pinjaman bank dilunasi semua. Stop dengan yang namanya riba. Yang lebih anehnya, yang lebih mengejutkan gini, Mas Eko. Jadi itu tanah yang dulunya itu mau tak cari pinjaman itu pertama kita mau bayar 930 juta. 930 juta kita ngajukan dana di bank itu 500 di ACC sebenarnya. Akhirnya tidak jadi itu. Alhamdulillah. Jadi setelah semua beres, istri keluar dari bank, terusan utang piutang lunas, akhirnya justru tanah itu kebeli dengan harga 650 juta. Masya Allah, ternyata Allah malah turun harga. Padahal prosesnya panjang bertahun-tahun bisa turun harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah, Jumat siang ini saya berdiri di depan Masjid Baitus Salam Katelan Tangen Sragen, sebuah masjid yang memiliki arsitektur yang unik, berada di sebelah utara jembatan Ganepo Tangen. Ini sebuah lokasi yang cukup strategis, dan tadi kami mengikuti sholat Jumat dan merasakan kesejukan yang luar biasa di masjid yang cukup indah ini. Ada hal yang menarik dari masjid ini dari sisi arsitektur dan juga interiornya, dan saya tertarik untuk menemui dan mewawancarai siapa sebenarnya penggagas atau juga pembangun yang membangun masjid ini. Saya sempat berpikir masjid ini alirannya apa gitu, tapi tadi salah seorang jamaah, mungkin pengurus masjid, mengatakan bahwa ini alirannya adalah aliran Bengawan Solo karena berada di tepi Bengawan Solo. Tentu ini sebuah humor yang untuk melegakan ataupun memberi ketenangan bagi semua pihak. Dan kita akan menemui Pak Haji Lukito. Selamat mengikuti perbincangan kami, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah, siang ini saya bisa diterima di kediaman Pak Haji Lukito dan Bu Endang. Tadi kami perjalanan dari Masjid Baitus Salam ke sini kira-kira sekitar 10 menit. Dan seperti tadi kami sampaikan waktu kami di masjid, pada kesempatan ini kami ingin bincang-bincang dengan keluarga Pak Lukito dan Bu Endang tentang masjid dan juga tentang bagaimana kegiatan usahanya sehingga sampai bisa membangun masjid seperti tadi. Saya dengar dulu Bu Endang oleh Pak Lukito diminta keluar dari BRI ya waktu masih bekerja. Gimana ceritanya itu Pak? Siapa yang silakan yang duluan siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah keluar dari BRI yang itu atas permintaan siapa man? Enggak, itu karena ya memang karena kesepakatan berdua kita ingin mencari istilahnya sesuatu yang lebih mendamaikan, karena sewaktu masih kerja di BRI, saya di toko pakaian itu jarang ketemu Pak. Jadi jarang ketemu. Oh ya, sudah berapa tahun Bu Ena di BRI-nya? Berapa tahun, Mak? 14 tahun. 14 tahun ya, sudah cukup 14 cukup lama. tahun, Ya, gimana, sudah cukup lama perjuangan untuk menahan asa. Karena ketemunya Pak, ketemunya itu cuma kadang malam, pagi, siangnya tuh jarang ketemu. Makanya ya kita kalau istri ketemu udah capek, kita mau ngapain kasihan, ya udah kita bertahan aja terus. Bertahan terus sampai akhirnya cukup lama 14 tahun nggak kuat, terus kita cari gimana caranya supaya istri mau keluar. Kenapa nggak mau keluar Mas? Ya, sebagai seorang istri taat suami lah. Oh, gitu. Iya. Jadi atau memang waktu itu bisnisnya Pak Haji sudah
relatif mapan atau gimana, atau memang masih juga pas fase pertumbuhan waktu keluar itu? Waktu itu masih masa-masa berjuang. Jadi tahun 2011 Pak Lukito itu mulai usaha pakaian. Kemudian waktu itu saya di BRI itu posisi saya sebagai mantri, dan tugas saya itu bagaimana menjadikan Pak Lukito suami saya itu sebagai nasabah BRI waktu itu. Kemudian saya tawarin modal bagaimana untuk meningkatkan usahanya. Oh gitu ya, jadi Iya. ada KKN gitu. Oh, bukan KN. Jadi multifungsi waktu itu. Oh. Alhamdulillah waktu itu intinya cuman ingin membantu bagaimana agar usaha suami maju. Setelah berjalan waktu 2014 itu kami putuskan untuk resign, dan itu butuh perjuangan yang tidak mudah. Karena saya waktu itu sudah 14 tahun dan selalu ingat dengan pesan ibu saya bahwa seorang wanita itu harus mandiri waktu itu. Karena bagaimanapun orang tua waktu itu kuliah, kemudian berharap anaknya mandiri dengan bekerja di tempat yang mapan waktu itu. Setelah berjalannya waktu, alhamdulillah hidayah itu datang. Hidayah datang atas kemauan dan keinginan sendiri, kesepakatan kita berdua. Ditambah ilmu ngaji. Iya, dengan bertambahnya tambahan ilmu-ilmu, tepat di usia 40 tahun saya mengajukan surat pengunduran diri saya kepada Pak Pinca waktu itu. Karena waktu itu adalah akhir tahun, sehingga diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sampai pada awal bulan Februari. Jadi 1 Februari itu saya resmi resign, 1 Februari 2014. Setelah sekian 14 tahun bekerja itu. Oh ya, boleh tahu dulu pinjamannya berapa ke Pak Haji Lukito yang diberikan? Dapat pinjaman berapa dari BRI? Itu masa lalu yang penuh dengan dosa, nggak usah dimuter aja. Tapi artinya kan juga proses dari Ya, zaman dari sekarang. iya betul sekali. Jadi itu masa-masa masih jahiliyah dulu, ya belum kenal ngaji. Kalau prinsip orang usaha zaman dulu kan gini, manggil mas aja ya, biar lebih gini iya, mas. iya. Jadi orang usaha itu nak nggak punya utang nggak semangat. Prinsip awal dulu seperti itu. Pokoknya usaha kalau nggak punya utang nggak semangat. Akhirnya kita termotivasi untuk cari pinjaman. Tapi berhubung istilahnya kita jarang-jarang pinjam, makanya kita juga nggak berani pinjam besar-besar kok itu. Kalau nggak salah maksimal berapa Mas dulu? Awalnya waktu itu Iya. 50. Sampai 300 kalau nggak salah. 300 itu wah, tapi itu ya, alhamdulillah Allah mudahkan untuk tidak bisa menyelesaikan itu. Bukan tidak bisa menyelesaikan, tapi kita menyelesaikannya. Waktu itu kita dapat ilmu bahwa semakin kita melihat harta yang banyak itu nggak akan selesai. Pinjaman itu akan meningkat. Waktu itu saya sudah keluar, akhirnya kami memutuskan kami secukupnya aja dengan harta kami, dengan apa yang ada kita kelola bersama-sama. Ya, alhamdulillah ternyata Allah memberikan yang sesuai kebutuhannya. Jadi waktu itu masih satu toko ya, toko pakaiannya ya, waktu awal-awal itu atau berapa toko? Sudah tiga Pak Dinji. Jadi pojok, tangan, kuwu. Nggih. Sekarang berapa tokonya Pak Haji? Yang ngurus toko istri sekarang. Oh. Kita kebetulan alhamdulillah ya, itu kita sadar dengan masalah riba itu karena ya bimbingan Ustadz kita. Kebetulan pas momen terakhir yang kita mau beli toko, lahan di Indora itu, kita sebenarnya mau ngajukan utang lagi. Itu kebetulan dulu pimpinan BRI udah pas di rumah, kita mau ngajukan utang naik jadi 500 untuk membeli tanah. Padahal utangan pada waktu itu masih punya utangan, tapi kita pengen menambah untuk ngejar tanah. Mikir kita secara akal itu kan, itu tanah mumpung ada strategis, ada yang dijual,
Pecahan kita harus dapat membelinya dengan segala macam cara lah. Yang penting kita cari pinjam di bank. Nah itu ternyata setelah kita dapat nasihat dari Ustadz itu alhamdulillah. Jadi Ustadz bilang, udah Pak Lukito jangan terlalu bernafsu. Kalau memang tanah itu adalah milik Pak Lukito, tidak ada satu orang pun yang bisa memilikinya. Udah biarkan aja. Kalau perlu pinjaman bank di luar semua. Stop dengan yang namanya riba. Insya Allah Allah akan beri solusi yang jauh lebih baik lah. Tahun berapa itu Pak? Itu kira-kira tahun berapa Mbak itu ya? Ya udah hampir 5 tahun yang lalu ya. Hampir 5 tahun yang Awal-awal saya keluar 2014 itu 2014. Akhirnya setelah dapat nasihat dari Ustadz itu, kita berusaha berpikir panjang pecahan bisa keluar dari namanya riba. Alhamdulillah istri bisa keluar dari bank dan kita bisa menyelesaikan pinjaman di bank juga, dan alhamdulillah setelah itu tanah kebeli juga tanpa pinjam di bank. Ceritanya kita insaf dari bank ya itu karena nasihat dari Ustaz. Sudah nggak jadi pinjam bank, sudah keluar dari bank juga. Yang tanah yang tadi mau dicarikan pinjaman tadi akhirnya kebeli juga ya? Kebeli juga alhamdulillah. Berapa nilainya itu Pak tanahnya? Aduh ya ini masalah uang nggak tabu ini kita ngomong. Oh, kan tadi pinjamannya kata mau jajan 500. Ya, itu dulu yang lebih anehnya, yang lebih mengejutkan gini, Mas Eko. Jadi itu tanah yang dulunya itu mau tak cari pinjaman itu pertama kita mau bayar 930 juta. 930 juta kita ngajukan dana di bank itu 500 di ACC sebenarnya. Akhirnya tidak jadi itu. Alhamdulillah. Jadi setelah semua beres istri keluar dari bank, terusan utang piutang lunas, akhirnya justru tanah itu kebeli dengan harga 650 juta. Masya Allah, ternyata Allah malah turun harga. Padahal prosesnya panjang bertahun-tahun bisa turun harga. Ya, itulah. Ini suatu yang keajaiban atau anugerah Allah ya. Jadi tanahnya harganya 900 jutaan, iya. Yang mau dibeli dengan pinjaman bank nggak jadi, itu kemudian akhirnya malah bisa turun jadi 650. Nah itu makanya kita itu baru pakai doa apa itu Pak? itu ya pakai doa, yakin aja, yakin dengan janjinya Allah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti yang lebih baik. Ternyata Allah ganti yang jauh lebih murah dan dengan proses yang lebih baik tanpa pinjaman gitu Pak. Oh. Jadi dapat rezeki atau dapat warisan itu? Alhamdulillah. Jadi bisa 600 terbayar tunai tanpa pinjam bank ya? Oh dari perputaran tokonya itu barangkali ya? Atau dari yang? Ya itu dari kemurahan Allah. Oh iya. Dari Allah mudahkan, Masya Allah. Kalau Allah mudahkan tidak ada yang tidak bisa. Insya Allah semua akan jadi mudah. Gitu, ya inilah bukti bahwa kalau kita memiliki keyakinan dan yakin bahwa Allah Maha segalanya, kemudian akan diraih begitu ya kira-kira. Yang penting selama ini kadang-kadang dari teman-teman pengusaha itu terlalu pede dengan apa itu ya, dengan pola pikirnya, dengan planningnya, dengan apa ya, termasuk kadang-kadang kita kalau mau melangkah itu yang kita dulukan kan perencanaan kita ya, mungkin salah satu dari istilahnya mungkin agak, kalau dipikir agak aneh ya, mungkin agak aneh kalau prinsip yang saya lakukan selama ini. Kadang saya itu berpikir gini, saya itu mungkin ya dibilang sedikit agak sukses karena sadar dengan kebodohan saya. Jadi saya sadar dengan kebodohan. Akhirnya kalau sadar dengan kebodohan, gini Mas, jadi selama ini saya punya toko 5, sama toko 5 itu tiap hari pun saya nggak pernah tahu siapa yang mau beli. Oh iya pasti. Nah berarti kan saya bodoh. Kalau saya pintar sebenarnya tahu sebenarnya. Oh gitu. Tahu ya. Oh nanti sana itu yang beli sana tahu. Saya nggak pernah tahu siapa yang mau beli. Kalau itu hampir semua pemilik toko nggak tahu juga. Nah tapi selama ini kita dari pengusaha seolah-olah kita tahu nanti dapat gitu. segini. Yeah, kalau kita enggak. Justru kita itu merasa bodoh dan satu sadar dengan kebodohan saya. Akhirnya saya cari dekeng, cari pelindung, cari yang maha tahu, yang maha pandai, yang maha kuasa, yaitu Allah. Karena selama ini memang terus terang kalau secara logika memang rezeki itu gimana Mas ya?
kadang-kadang tak disangka-sangka tuh ada aja itu. Ada aja pas kita butuh apa alhamdulillah ada. Nah, yang penting kan gitu. Makanya kalau dilihat toko mungkin ya nggak begitu ramai banget lah. Toko ya biasa-biasa aja. Sebenarnya yang saya ingin justru gitu. Toko nggak usah rame-rame tapi apa-apa kecukupan gitu aja Mas. Kebutuhan kita cukup itu aja. Daripada tokonya rame, butuhnya nggak cukup, dapatnya capek aja. Iya, menurut saya cukup bermanfaat dan memiliki nilai-nilai positif. Jadi yang penting pas butuh, pas cukup, pas ada begitu ya. Keluar dari bank bisa beli tanahnya untuk usaha. Jadi sekarang ada 5 toko Pak ya? Alhamdulillah. 5 toko ya. Alhamdulillah ada 5 toko. Ada 5 toko dan semua toko itu dari awalnya kontrak semua Mas. Jadi dari kontrak alhamdulillah saat ini sudah jadi hak milik semua. Sudah dibeli semua berarti ya. Alhamdulillah. Pakai doa apa itu? Doa bejo Mas. Kami ada amalan-amalan Bang Baji waktu di Tanah Suci atau dari Ustadz apa gitu yang bisa diberitakan pada kawan-kawan atau sahabat yang lain. Oh, yang jelas gini Mas. Jadi kadang-kadang kita itu perlu selama ini kadang-kadang kita mau melangkah itu belum punya tujuan yang jelas. Jadi kalau bisa itu kita mau melangkah itu ada tujuan-tujuan yang ke arah kebaikan. Jadi kita perbanyak aja dulu niat-niat kebaikan. Misalnya, kita mau pengen jadi pengen buat toko ini biar bisa umroh, biar bisa umrohan orang tua, biar bisa bangun masjid atau apa. Lah kita perbanyak niat-niat kebaikan dulu Mas. Jadi kalau niat kebaikan itu nanti kesampaian Allah mudahkan, masya Allah berkahnya luar biasa. Tapi misalnya kok niat kebaikan nggak kesampaian, minimal kita udah punya Niat. pahala kebaikan. Oh. Berupa niat. Nah itu. Tadi samit saya Jumatan di Masjid Baitul Salam di Tangan Pak Haji ya. Oh. Alhamdulillah saya melihat masjidnya cukup megah, ornamennya juga unik. Ada apa namanya ukiran-ukiran kayu klasik sekali. Itu dulu niatnya gimana untuk membuat masjid awal?